Untuk menghemat waktu, kami beri kesempatan pada beliau Dr. Haji Agus Alif Fauzi PhD Palmet untuk menyampaikan paparannya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Edi Misbah Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Dirut PT PLN Persero yang diwakili oleh Ibu Direktur SDM, Ibu Sofi, jajaran direksi mitra pendiri dana pensiun PLN, anggota ketua Dewas dan Dewas dana pensiun PLN, Bapak Misbahun Munir, Dirut DP PLN, Bapak Muhammad Sulastyo beserta seluruh jajaran direksi, Bapak Ibu pensiunan PT PLN, dan mitra pendiri, karyawan dana pensiun PLN, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang sehat, semangat, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita bisa menghadiri HUT dana pensiun PLN ke-56 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, saya berterima kasih dana pensiun PLN memberi kesempatan saya untuk memberi semangat lah, meningkatkan imun kita supaya dana pensiun ini lebih maju lagi, luar biasa. Saya boleh berpantun, tadi semuanya pantun, saya tidak pantun, nggak enak ini. Jalan-jalan ke Madiun, jangan lupa mampir Surabaya. Selamat ulang tahun dana pensiun, semoga terus maju dan jaya. Cakep. Tadi perolehannya luar biasa ya, kemajuannya luar biasa, tapi tantangan di masa pandemi ini juga cukup berat. Tapi kalau dengan kekompakan, dengan kebersamaan yang luar biasa, insya Allah bisa dicapai target-target yang sudah ditentukan. Jadi tema kali ini adalah bahagia. Bahagia itu ada 3 Pak Edi ya. Berusaha dicintai oleh Allah. Itu pentingnya harus di jalan Allah. Harus mendapat ridho dari Allah. Harus Allah memberikan pujian, jempol. Bukan diacungi jempol oleh manusia. Hati-hati. Kalau dipuji manusia belum tentu Allah ridho. Tapi kalau Allah memberi pujian berarti baik. Ya. Kedua adalah banyak menolong, terutama terhadap anggota-anggota dan stakeholder yang tercantum dalam dana pensiun. Kemudian yang ketiga adalah qanaah, menerima dengan ikhlas apapun kondisinya, termasuk ujian di pandemi ini. Nah, itu kalau pengen bahagia gitu Pak Edi ya. Kalau supaya kolesterol supaya kita tambah sehat ya, makan bebas, jangan dilarang. Kalau enak-enak tambahi olahraganya. Yang ketiga, nggak usah periksa lab. Saya ingin sharing materi 30 menit, terus nanti kita dibuat seru, tanya jawab aja. Hidup sehat, bahagia, iman, imun, dan pandemi. Yang penting dalam pikiran kita pandemi ini masih ada varian baru. Inggris, Afrika, Brasil, dan India sudah masuk di tempat kita, ya. Ada beberapa tempat yang meningkat kasusnya, jangan kendor, jangan meremehkan, harus konsisten disiplin protokol kesehatan. Ini modal utama. Kemudian vaksinasi dipercepat. Dan kita harus masuk aktivitas produktif di era kebiasaan baru, ya. Jadi era kebiasaan baru itu akan memunculkan new 3. Jadi new habit, kita pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, kebiasaan. New media, kita pakai virtual. Dan new culture, kita harus makin taat aturan. Tidak boleh seenaknya sendiri. Sekali lagi, mensikapi nomor 1 sabar, sabar, dan sabar, ya. Karena kalau tidak sabar, itu terjadi pingpong fenomen. Satu sisi baik, satu sisi
naik satu sisi itu gantian terus ya. Kita harus sabarnya 3 kali. Jadi pertama tidak usah mengeluh, syukur, sabar. Nah ini yang ketiga, sedekah. Pasti aman. As-sodaqatu daf'ul bala ya. Kalau sedekah rezekinya akan bertambah dan bertambah. Apa yang dipelajari di masa pandemi, awalnya memang shock, kaget ya. Tapi pelan-pelan insya Allah kita sudah beradaptasi. Tetap mencegah penyebaran virus ya. Ini ada market yang bagus untuk Bapak Ibu pensiunan. Sekali lagi pensiunan jangan berkecil hati, tetap semangat seperti Pak Muhammad Sulastyo tadi luar biasa ya. Bahwa lansia itu bukan 60. WHO menyatakan 80 tahun. Jadi kalau 60 sampai 80 tahun itu masih dewasa muda, bukan lansia ya, dewasa muda. Kalau 100 tahun itu lansia yang diberi umur panjang. Itu aja. Jadi jangan merasa tua, terus berkarya. Karena itu amal soleh yang harus dibawa untuk sanggup kita sewaktu-waktu menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Sabar, perintah Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah 155-156. Yang lebih penting adalah introspeksi diri. Ini jeweran dari Allah. Mungkin selama ini menurut kita benar, tapi Allah belum ridho. Makanya kita mungkin CSR-nya kurang atau sedekahnya Bapak Ibu ditingkatkan pensiunnya tapi sedekahnya malah hitung-hitungan ya, nyemplungi masjid mak kelitik ya, pensiunan mak kelitik tapi pengen masuk surga. Jangan ya, kalau memang rezekinya tambah ya sama Allah harus tambah ya toh, kan supaya berkah kan gitu. Nah, ikhtiar maksimal dan terus berdoa. Ini bekal untuk pandemi, aman. Nomor 1, jelas ya, konsisten disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi. Nggak usah stres. Kalau stres imun turun, ini yang disenangi virus. Namanya badai sitokain. Ya, itu biasanya nyerangnya antara hari ke-5 sampai ke-10. Tapi kalau sudah lewat dari 10 biasanya sudah terbentuk imun. Tetap sehat dan semangat. Semangat ini 50% keberhasilan, 30% kemauan, action 20%. Kalau itu kita lakukan, maka 100% mimpi-mimpi dana pensiun akan terwujud. Fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction ya, arahnya benar. Cari akhirat, dunianya ikut. Kalau dunia tok akan stres ya. Makanya kita kalau bekerja tidak boleh proyekoner atau manioner, tapi lillahi ta'ala. Membuat networking, melayani dengan sepenuh hati ya, dan lain sebagainya. Doa jangan lupa ya, dan kita tetap beraktivitas sambil mencari peluang-peluang baru. 3 untuk pandemi, disiplin, vaksinasi, dan 3T. Ini harus bersamaan dan konsisten, tidak boleh kendor. Ini tidak boleh ditawar, disiplin protokol kesehatan, sama sekali tidak boleh ditawar. Itu pentingnya harus saling mengingatkan dengan cara yang baik, dan yang diingatkan tidak usah tersinggung. Ya, setelah Ramadan ini tidak usah ada baper, sensi, nggak usah, biasa aja. Ya, untuk kebaikan. Vaksin mudah-mudahan tidak molor ya, makin cepat makin baik ya. Nah ini bebas stres ya, kembali dekat kepada Allah, hati senang, gembira, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Nyanyi, berpantun boleh ya, pantun ini termasuk menyenangkan itu ya, berpantun, sweetness. Jangan perfeksionis, egois ya. Orang yang perfeksionis itu pasti terancam 2. Kalau tidak jantung ya kanker ya. Tapi kalau cerewet itu stroke. Jadi ya kita harus tengah-tengah saja ya. Tidak boleh berlebihan. Yang penting mau minta maaf dan mau memaafkan. Yang sulit adalah memaafkan. Sense of humor ini penting ya, agar endorfin kita naik dan kita sehat. Yang harus waspada, tidak usah suudon, tapi husnudon, berprasangka baik, bahwa ada hikmah di balik pandemi. 1 adalah introspeksi diri, latihan sabar, kemudian tahan banting. 3 adalah solidaritas kita makin meningkat, kebersamaannya, dan terakhir adalah safety and healthy. Kesehatan dan keselamatan itu nomor 1. Jangan mengeluh tapi bersyukurlah, jangan meremehkan, tetap konsisten 5M, jangan kepo ya. Kita tetap fokus pada tugas-tugas dan mimpi kita. Menjaga imun itu bisa dari luar, olahraga ya dan lain sebagainya ya.
termasuk istirahat. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah pensiun, istirahat yang penting 6 sampai 8 jam ya. Tidur terus ya nggak enak ya, tetap aktivitas boleh ya. Dari dalam itu manajemen stres, mulai emotional balancing, emotional detox ya, introspeksi diri ya. Jadi berpikir positif dan optimis ya, dan syukur. Dari dalam makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Tuhannya, itu akan meningkatkan imun kita. 5F kalau ingin imun meningkat, fit, olahraga, teratur, terukur, sesuai umur, dan moodnya harus bagus. Milih olahraga moodnya yang bagus, dalam olahraga juga meningkatkan mood, itu yang penting. Ya, jadi tidak usah ikut-ikutan. Kalau bisanya tenis meja, bisanya jalan kaki, ya itu aja. Yang penting happy, ya, fresh. Tidak usah mikir yang berat-berat, mikir bareng-bareng. Masalah besar dipikir bersama-sama enteng. Masalah kecil dipikir sendiri, stroke. Makanya orang yang stroke itu biasanya egois dia, ya, merasa dirinya benar. Fun, kita harus senyum, tertawa, ini penting, ya. Penyanyi boleh. Kalau sudah pensiun, kalau menyanyi hati-hati, satu suaranya harus enak supaya yang dengarkan tidak tambah stres, ya. Yang kedua, hati-hati kalau pakai gigi palsu. Banyak yang nyanyi gigi palsunya malah ketelen, itu jadi persoalan, ya. Food, makan, yang penting mikronutrien. Bapak Ibu pensiunan, saya ingatkan, ini pandemi, maka minimal minum vitamin mineral 1x1 sehari, minimal. Tapi bagi yang terpapar bisa naik 2-3 kali. Jadi yang merasa sehat pun harus minum minimal sekali sehari, karena virusnya di mana-mana. Dan fight, kita harus semangat untuk melawan COVID bersama-sama, semangat beribadah dan berkarya, ya, banyak nyari sangu akhirat, ya, kemudian tetap menolong sesama, sedekah, ya. Jadi membantu orang lain itu sangu yang luar biasa, social intelligence. Menjaga iman, ya, itu nggak usah mikir yang aneh-aneh, semua ini Allah yang ngatur, ya, skenario daripada Allah. Kita berkuat syahadat, sholat, sabar, sedekah, dan sholawat. Insya Allah kita akan mendapat pertolongan, ya. 5S. Syahadat sekali seumur hidup, dosanya banyak, terakhir tetap masuk surga, ya, diangkat oleh Allah. Sholat, kalau sholatnya bagus, insya Allah sudah dilatih Ramadan, maka yang lain ikut. Sabar, ini memang luar biasa ujiannya, ya. Sedekahnya, ya, supaya kita selamat dan rezeki kita akan tambah terus. Dan sholawat dapat pertolongan Allah. Bersyukurlah, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Bersyukur apa? Nomor 1, sehat supaya bisa produktif, ya. Kedua, kalau produktif ototnya tidak mengecil. Jadi yang di rumah-rumah itu kalau tidak olahraga ototnya bisa mengecil, namanya sarkopenia. Itu mengembalikannya cukup berat. Makanya tetap olahraga, jalan kaki di halaman atau di mana, ya. Pokok harus gerak. Ototnya supaya bergerak, ya. Kalau otot didiamkan maka akan bergerak. Jadi yang bahaya adalah otot mengecil, kemudian otak mengecil. Ya, tidak kemana-mana, mikirnya jelek-jelek, ya, apalagi ditambah marah, itu energinya 5 kali lipat, sehingga otaknya bisa mengecil, namanya brain atrophy. Itu keluarnya nyeri kepala, tidak bisa tidur, itu bahwa sel-sel otaknya mulai cemet, ya, cemet. Nah itu, makanya hati-hati. Kalau kita sehat, jangan pribadi, tapi usahakan keluarga juga tambah sehat, lingkungan juga sehat, dan semoga finansialnya juga tambah sehat. Dengan sehat yang dimaksud adalah fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Ini harus balance, ya. Rumusnya adalah 5E, emotional detox. Penyakit hati harus dihilangkan, ya. Aides muter, angkuh, iri, dengki, sombong, egois, dan muter itu mudah tersinggung. Eating well, makan yang enak, ya. Asal niru Rasulullah, jangan berlebihan. Makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang, dan syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi.
syukuri, nikmati, ya. Kemudian batasi, tidak usah banyak-banyak, yang penting kroso, ya. Kalau makan durian tidak usah sampai 10 gelondong, tapi cukup 2-3 pungge sudah cukup, ya. Durian itu bukan kolesterol, tapi justru menurunkan LDL, ya. Ada lemak tak jenuh di situ. Mente itu bukan kolesterol, tapi menurunkan LDL, ya, mente itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut mente, asal 1 gegem atau 1 sendok. Kalau 1 black cekot-cekot, ya itu hati-hati. Makanya orang tidak boleh serakah, tapi tidak boleh dilarang, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, ya. Ya punya duit tidak boleh makan semuanya kan susah. Boleh, asal secukupnya. Itu yang membawa manfaat, ya. Exercise, enjoy life, dan empati sosial. Bahagia itu ukurannya hati, ya. Tadi sudah, orang yang bahagia itu 1 harus bisa ngaji, 2 bisa nyanyi, membahagiakan orang lain, ya. Ngaji ini besok ditanyakan sama Allah, ya. Kalau sudah dipanggil bisa ngaji, bisa alhamdulillah, ya. Temannya di kuburan nanti. Terapi bahagia ini mulai, jadi dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, maka orang itu bagus. Kalau jelek ya jelek, ya. Yang penting adalah penyakit hati ini harus dihilangkan dulu. Banyak bersyukur dan menerima dengan ikhlas kondisi apapun. Ini root of happiness, mulai dari syukur, ya. Itu ada 4, bilisan, bil kolbi, bil arkan, bil amwal, ya. Introspeksi diri, lakukan perubahan. No change, no chance. You change, you win. You can change, you will success, ya. Nomor 1 mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, apa yang bisa saya berikan pada keluarga, pada institusi, pada perusahaan, pada bangsa dan negara. Attitude, sikap yang bagus, ya, akhlak mulia, dan actionnya positif. Terus beramal soleh dengan service champion, melayani sepenuh hati, ya, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Tadi banyak aplikasi-aplikasi yang luar biasa, ya, sudah, ya. Kreatif, inovatif itu mutlak, individu, keluarga, institusi, bangsa dan negara nggak kreatif inovatif akan tertinggal. Siapapun. Kreatif inovatif ada 2 di dunia cukup banyak. Jangan lupa akhirat, ya. Untuk bapak-bapak yang muslim, jangan lupa membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Itu inovasi yang spektakuler. Dan terus berdoa serta semangat, ya. Qanaah dan istiqomah. Dana pensiun ataupun PLN kalau 5 ini tidak akan terkejar, ya. Change, make different, branding, marketing, continuously. Tidak akan terkejar. Dana pensiun pun kalau melakukan ini perubahan, beda dengan dana-dana yang lainnya, dana pensiun yang lainnya, brandingnya ada, pelayanannya cepat, itu tadi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat itu tadi ada 3 tadi, ya. Tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu itu sudah luar biasa. Brand itu. Marketing, ada aplikasi-aplikasi yang lebih mudah dan lakukan terus-menerus. Pasti bahagia. Sweetness, bahagiakan semua anggotanya, menolong kalau ada kesulitan, dan insya Allah mendapat pujian dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, modal di masa pandemi ini 1 aman, jelas, ya. Yang 2 imun, 5F tadi. Iman, 5S. Kreatif, produktif. Ini sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Dan gotong royong, ini kekuatan yang luar biasa. Jadi apapun yang dilakukan kalau 3T ini sudah bagus, ya. Tekun, pokok fokus kepada anak perusahaan, kok fokus pada tugas-tugasnya, itu pasti sukses, ya. Tekun, tabah, makin melejit, makin banyak godaannya. Ini hati-hati, ya, harus hati-hati. Makanya itu harus sering diskusikan dan tawakal. Mohon pertolongan kepada Allah. Produktif, menghasilkan sesuatu yang positif dan bermanfaat, bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya, insya Allah mencapai target yang ditentukan, bahkan melebihi target, ya. Ini luar biasa capaian dari dana pensiun yang ulang tahun 56 tahun. Nah, melayani. Kalau saya sih juga melayani, ya. Yang nomor 1 mesti aman saya harus. Senyum tidak lupa, ya. Servisnya champion dan kreatif inovatif, ya. Sopan, komunikasi, ya.
Ini di masa pandemi saya sehari-hari pakai ini. Ini level 2. Saya tidak menangani COVID langsung, tapi pasien-pasien saya ada kemungkinan terpapar. Jadi saya pakai level 2. Kalau meriksa ya seperti ini, kerubutan ya. Kalau wawancara pakai seperti baju astronot gini ya. Jadi ini staf-staf saya yang tetap semangat untuk melayani dengan baik, sama seperti karyawan dana pensiun yang luar biasa. Jadi bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik. Bekerja dengan tangan, pikiran, dan hati akan menghasilkan yang terbaik. Pesan saya, layani siapa saja dengan sepenuh hati. Engkau pasti akan memperoleh hasilnya nanti. Ya, jadi kepada istri, suami, kepada anak, kepada anggota, kepada siapa saja. Ya, cepat, CEM itu juara, layanan juara, paling tinggi. Dia one step ahead di atas excellent. Customer satisfaction, ini delight customer. Jadi customer akan mencari panjenengan. Jadi rezeki akan mencari panjenengan. Cepat, handal, akurat, mampu dipercaya dan perhatian. Meskipun pandemi ini selesai, kita dihadapkan dengan permasalahan yang lain lagi. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ya. Ini 2 kali. Maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, kita harus tetap optimis 2 kali, dan kita tetap harus bekerja keras untuk urusan yang lainnya, ya. Dan kita hanya kepada Tuhan mulah engkau berharap. Kita harus mengharap pada ridha Allah. Bapak Ibu, kalau kita bekerja 3P ini aja sudah bagus ya. Profesional, proporsional, dan passion, dengan hati. Banyak teman-teman yang lainnya ngakunya profesional, tapi sehari-harinya belum profesional, ya. Jadi di situ banyak sekali ya, integritas, komunikasi efektif, kreatif, inovatif ya, dan lain sebagainya. Ini kuncinya adalah mendengarkan. Karena kita diberi telinga 2, mulut 1, good communication is good listener. SDM ke depan harus unggul, tidak hanya pandai tapi cerdas. Ada orang pandai tapi nggak cerdas. Ada orang pandai cerdas tapi belum pakai hati. Ada orang pandai cerdas pakai hati tapi belum visioner. Ada pandai cerdas punya hati visioner tapi belum high speed, belum bergerak cepat. Ada yang pandai cerdas pakai hati visioner, bergerak cepat, tapi belum bersinergi dengan semua peluang-peluang yang ada. Jadi banyak sekali. Mampu bersaing global, rasa nasionalisme tinggi, dan kita harus makin tangguh. Cobaan yang maha dahsyat ini, ya, saat ini dahsyat sekali. Individu-individu pensiunan pun harus the power of personality, good heart, hatinya selalu berhubungan dengan Tuhannya. Jangan sampai ada setan sekecil apapun masuk dalam hati kita, harus kita ada bentengi. Good mind, memandang sesuatu harus dari sisi positifnya, memandang seseorang dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya. Sebaik-baiknya orang pasti punya kekurangan, sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan, ya. Seperti rokok itu tidak selalu jelek, ya, ada hal-hal positif di balik rokok, ya. Jangan ditakut-takuti, bahaya kanker, bahaya jantung, ya, tapi ada manfaat besar rokok, ya. 3, 1 pencuri takut. Kalau orang ngerokok itu di dalamnya masih batuk, ya berarti pencurinya lari. Kedua adalah anjing takut. Orang lihat anjing mesti lari. Orang perokok juga lari, dan orang perokok biasanya dodok. Dipikir ngambil batu padahal ngatur napas, ya. Anjingnya lari. Yang ketiga, orang perokok itu biasanya orangnya romantis, mesti baik hati, ya. Karena setan takut. Setan lihat orang perokok, lu geni ae dimut rek. Apalagi saya, ya, karena setan itu dari api, ya, setannya lari. Jadi orang yang perokok itu jauh dari setan. Good speaking, good feeling, good frame thinking, dan good action. Ini saya waktu memberi motivasi sebelum pandemi pada jajaran petinggi Angkatan Darat. Era kebiasaan baru akan mewujudkan new habit, pakai masker, cuci tangan, itu sebagai kebiasaan kita. Jangan lupa saling mengingatkan. New media melalui virtual daring, ya, sementara ini karena pandemi, dan new culture. Kita taat aturan. Pandemi COVID, perang melawan virus corona. Sampai kapan? Nggak tahu. Barang nggak kelihatan ini, ya. Apalagi masyarakat kita masih belum
sama, ada yang mengatakan masih nggak ada virus corona ini ya. Jadi kita harus berdoa mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayahnya. Puasa Ramadan kita sudah menang ya, insya Allah sudah lulus, dan era digital teknologi perang melawan penipuan dan hoax ya. Menang melawan COVID, konsisten disiplin protokol kesehatan, vaksinasi, dan sabar, kasus harus menurun terus ya. Mudah-mudahan ini liburan jangan sampai meningkat lagi ya. Menang melawan hawa nafsu ya, lulus Ramadan tambah sehat, akhlak mulia, semangat, dan makin peduli, makin sosial. Menang melawan hoax ya. Jadi kalau ada berita yang belum tentu benar harus dicek lagi dari siapa sumbernya ya. Kalau ini saya sharekan manfaat atau enggak itu penting ya, supaya jangan sampai nanti pensiun malah harus nyimpen hal-hal yang positif lah. Kalau enggak perlu di-share, nggak usah di-share. Ini ya, SDM yang cerdas ya. Beras Berti, berpikir positif efektif, arif dalam menyikapi informasi, selalu ingin baik dan maju, bertindak yang manfaat dan tidak mudah diprovokasi. Singkatannya Beras Berti, ya itu cerdas ya. Bapak Ibu, kalau ada yang masih stres ya mungkin sudah tidak ada ya mungkin ya, karena alhamdulillah dana pensiun ini sudah bagus sekali ya. Tapi kalau ada pun ini resepnya emotional balancing dengan istighfar ya, emotional detox dengan kita banyak zikir, sholat, mengaji ya. Kemudian banyak introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama dan lingkungannya. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangi. Yang berikutnya adalah lakukan perubahan ya, sikap, komunikasi, dan action positif. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah sendiri ya. Banyak berdoa dan tawakal. Ini doa yang harus kita baca di masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Mohon ampun dan mohon pertolongan kepada Allah sebanyak mungkin. Ini doa agar dicintai Allah supaya cita-cita kita, keinginan kita mudah dikabulkan. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Doa agar selamat pagi sore ya, ini yang penting. Dan kalaupun harus ke kantor ya, work from office, harus baca Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah 3 kali, akan mendapat perlindungan dari Allah. Ingat tentang pandemi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan meremehkan. Virus corona masih ada. Jangan usah mengeluh, karena imun akan justru turun. Biasa saja. Syukur-syukur kalau gembira seperti ulang tahun HUT dana pensiun ini ya. Jangan kecewa, karena ini memang ujian, cobaan dari Allah untuk meningkatkan kelas kita, iman kita. Jangan menyerah, berjuanglah dengan penuh semangat. Jangan putus asa, bergotong royonglah, bersinergi dan berkolaborasi dengan yang lainnya. Ini masih di hari yang fitri, ya. Barangkali ada yang belum berhalal bihalal, mari kita tetap gembira karena sudah lulus Ramadan, ya. Tidak usah baper lagi, kita asik-asik aja, ya, happy. Tetap menjaga sikap, komunikasi, dan actionnya. Kita harus terus move on, ya. Dengan semangat, dengan optimis, ya. Dengan percaya diri, dan jangan lupa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluaran dari terpaan 2, pandemi belum selesai, tapi puasa Ramadan sudah 2 kali kita, ya, di masa pandemi. Maka insya Allah kita akan tambah sehat. Bapak Ibu yang pensiun insya Allah tambah sehat, kolesterolnya tambah baik, diabetesnya tambah terregulasi, ya, stroke-nya membaik mungkin, ya, penyakit-penyakit yang lain membaik lah, karena sudah habis puasa. Sumutasihu. Tetap kita harus aman, nomor 1, ya, jangan menantang dengan virus ini, karena saya melihat WA itu banyak berita-berita innalillahi wa innalillahi terus gitu, ya, terutama yang lansia. Tolong yakinkan bahwa Bapak Ibu bismillah la haula wala quwata illa billah untuk vaksinasi. Jangan melihat yang lain-lain, karena itu untuk pertahanan kita, ikhtiar kita.
Kalau tidak punya, berat. Karena tidak semua orang yang terkena virus ini bisa selamat. Nggak peduli muda, tua, dan lain sebagainya. Maka 5M dan vaksinasi itu seyogyanya kita support supaya sukses. Berakhlak mulia, semangat, dan insya Allah Bapak Ibu dana pensiun, keluarga besar dana pensiun PLN, sukses, bahagia, dan berkah. Robi anzir munjala mubarakah wa anta khairul mujrin, selalu bertambah kebaikannya. Keluarga besar IKPLN atau dana pensiun ya ini ya, campur lah ya. Harus sehat, semangat, dan saling memaafkan. Ayo hati gembira, imun meningkat, ayo jangan menyerah, ayo tetap solid di era kebiasaan baru ini. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pak Edi, Misbah, terima kasih atas kesempatannya dan kita buka tanya jawab. Kita happy-happy saja di hari ulang tahun yang spektakuler ini meskipun secara virtual. Mudah-mudahan dana pensiun tetap langgeng, barokah, dan bisa membahagiakan anggotanya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Agus yang telah memaparkan materinya yang tentu saja isinya sangat inspiratif dan memberikan motivasi pada kita untuk mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat bahkan ya. Beliau memberikan tips untuk bahagia bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kalau kita mendengar paparan beliau tadi sangat tergambar bahwa kebahagiaan itu tidak mengenal batas usia. Artinya bukan hanya untuk orang yang muda saja. Orang yang tua, para pensiunan pun bisa meraih bahagia. Tipsnya tadi beliau telah sampaikan adalah sungguhnya kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri dan bagaimana kita menyikapi kondisi di luar kita. Mungkin tadi telah ditayangkan beliau dengan panjang lebar, sistematis, dan banyak kiat-kiatnya. Untuk menggali lebih dalam, saya yakin Bapak Ibu hadirin yang hadir memperhatikan paparan tadi, banyak pertanyaan yang akan disampaikan. Kami sudah lihat di chat, tidak ada yang menyampaikan pertanyaan, mungkin akan disampaikan langsung pada beliau. Oleh karenanya kami persilakan pada Bapak Ibu hadirin yang akan bertanya, kami persilakan dengan menyebut nama dan dari mana. Silakan pada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya langsung pada beliau Dr. Agus. Ada waktu 30 menit, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter, mau tanya saya dari Ibu. Saya Sri Lestari dari Ibu Sri. Tangerang. Ya, Tangerang. Ibu Sri dari Tangerang, sehat ya Bu ya? Iya, ya. Alhamdulillah ya. Ya, gini ya Dok, kan dalam tubuh yang sehat itu apakah udah pasti imunnya juga sehat dalam tubuhnya Dok? Tapi imannya masih kurang Dok untuk menjalankan sholat atau sedekah atau yang lainnya itu gitu loh Dok. Ya. Terus kiatnya gimana ya biar seimbang untuk menjalankan semuanya itu biar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Itu aja Dok. Makasih. Ibu, terima kasih Ibu, pertanyaan yang bagus. Ibu kalau sehat belum tentu imunnya kuat loh Bu, belum tentu. Oh gitu. Karena imun itu sangat individual, sangat spesifik. Oh lain ya. Dan mudah goncang. Misalkan Ibu takut sedikit langsung turun. Ibu cemas gitu tuh. Ya ada harus dijaga istiqomah. Makanya bisa dijaga dari luar dan dalam. Ya. Dari dalam itu mengelola stres ya. Dari luar itu olahraga, istirahat, itu juga memperkuat imun. Jadi orang yang gemuk besar badannya belum tentu imunnya bagus. Ya. Kalau dia sering digetak istrinya itu akan turun ya. Jadi misalkan istrinya bentak-bentak itu turun dia. Ya, jadi itu pentingnya hubungan antara keluarga itu juga harus dijaga. Misalkan beda pendapat, tidak bisa menerima, marah-marah itu turun imunnya. Ya, itu.
Nah, olahraganya cukup itu apa imunnya juga udah cukup ya dok? kenapa? Kalau olahraganya udah cukup misalnya gitu loh. Terus Itu membantu, tapi belum tentu dia kuat. Tapi kalau hatinya masih emosional, nggak bisa, habis. Imunnya habis lagi. Jadi nggak akan membekas olahraganya itu. Jadi penataan harus holistik. Harus fisik ya, psikologis ya, sosial ya. Jadi kalau ibu ingin ilmunya meningkat, itu banyak sedekah. Karena menggembirakan orang. Itu naik. Ya. Spiritual, zikir, ya. Jadi sedekah itu dasar. Yang nomor satu kalau bisa menata hatinya, imunnya, itu penyakit hatinya harus dihilangkan dulu. Makanya obatnya adalah istighfar. Istighfar itu dasar. Ibu bisa istighfar rutin, kemudian sedekahnya tinggi, itu luar biasa sudah luar biasa itu. Dari sisi imun tinggi, dari sisi iman tinggi, karena ibu sudah tingkat implementasi. Takwa itu kan social intelligence. Jadi sedekah itu tidak selalu dengan duit loh Bu ya, dengan senyum, berkata yang baik, kemudian dengan ilmu, dengan tenaga, dengan tidak selalu finansial, tidak selalu. Tapi kalau memang rezekinya ada, ya memang sebagian besar diberikan kepada orang lain. Jadi saya punya sahabat, umurnya 83 tahun, saya tanya kok goesnya enak, giginya masih utuh, ya seperti anak muda. Dia bilang gini, pensiunku 25% aku sumbangkan, aku sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya yatim piatu ya. Asodako itu daful bala, dia jauh dari penyakit. Karena imunnya, selnya bergerak mengeluarkan hormon positif semuanya. Kedua, doanya dari orang-orang yang dapat itu, sedekahnya itu tadi. Iya. Jadi nomor satu pelit Bu, itu hati-hati, mengeluh dan pelit. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan pelit. Ya itu sumbernya imun menurun dan iman menipis. Karena hatinya kurang ini ya dok ya. Iya. Jadi, istighfar. Makanya itu diberi kesempatan sama Allah 1 bulan itu hatinya diperbaiki lah. Mudah-mudahan gitu. Jadi kalau ibu sekarang suka menolong orang, senyum sama bapaknya, sama cucu-cucunya, itu sudah imunnya naik sendiri. Jadi otomatis ya. Otomatis ya. Karena sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Jadi besok tamu Allah pertama kali itu yang ahli menolong orang lain. Makanya Allah mengatakan gini, kalau kamu pengen balas atas nikmat yang sudah aku berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Rasulullah mengatakan siapa yang suka menolong orang lain, maka Allah akan menolong orang itu hidupnya di dunia sampai di akhirat. Itu aja. Jadi social intelligence itu posisi tertinggi Bu. Tidak peduli aktif atau pensiun. Misalkan ibu pensiun, ya ibu rutin 100.000 atau berapa diberikan kepada orang yang butuh pertolongan. Itu. Jadi sedikit tapi konsisten. Khairu umuri atwa muka wa ingkola, kata Rasulullah. Sebaik-baik perkara itu sedikit tapi ajak, konsisten. Tapi kalau banyak konsisten bagus, ya tambah bagus. Bu Sri, sehat terus ya. Hati-hati Bu, Tangerang masih naik turun kondisinya. Ya. Saya jarang keluar dok, nggak berani. Sabar ya. Lihat YouTube saya aja. Salam untuk keluarga. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri yang telah memberikan pertanyaan pada Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum dok. Saya Diananto dari Surabaya. Diananto sehat, dari Surabaya. Sama dengan saya ya. Arek bonek ya. Surabaya ya. Dok, kawan balung wesi awet sehat gak mati-mati, itu simbolnya. Itu pasti itu. Dok, sebenarnya tingkat keimanan seseorang kan berbeda-beda. Ya. Kebetulan masjid di rumah saya itu kemarin hampir 10 orang terpapar. Itu mulai ustadznya, muadzinnya, pengurusnya jamak terpapar. Ya. Tapi muncul juga bahwa ada juga yang orang tidak percaya dengan adanya COVID, ya kan? Pada waktu Rasulullah kan ada itu wabah taun itu ada. Itu kan masih dikatakan apa? Katakan, loh itu kan kelihatan di mata, ya kan? Ini kan tidak kelihatan. Saya katakan Pak Dokter bahwa memang barang itu tidak kelihatan, tapi yang ada sekarang itu informasi bahwa
orang yang kena bertambah, yang meninggal juga bertambah. Jadi kesimpulannya sebenarnya barang itu ada. Nah, terus saya pernah sampaikan Dok, salah satu ustadz di Jakarta juga dokter juga, sampai sekarang ini informasi komunikasi adalah tiap hari sebenarnya kita tuh sudah dibuat stres dengan berita. Contohnya di TV, ya kan? Tiap hari mesti ada pengumuman terkait COVID. Sekarang manusia sudah terkena sekian, yang meninggal sekian. Saya nggak suka stres. Ya. Dan, saya sampai sekarang belum pernah melihat suatu simulasi COVID itu masuk ke tubuh manusia sampai yang diserang itu mana, ya kan? Itu yang menurut saya ada pemahaman yang sebenarnya perlulah disampaikan biar orang itu percaya, Dan khusus kalau Surabaya kan dokter Agus tahu sendiri loh Pak. Ya. Orang nggak pakai masker aja diingatkan kita dimarahi kan. Kita ya dimarahi. Ya. Mungkin dokter Agus sudah ngasih pencerahan lah. Gimana? Karena terserah aja kita ini sekarang walaupun di rumah kita udah dicekam dengan berita-berita yang menghebohkan. Iya. Kita keluar rumah pun sudah ketemu dengan hal yang menghebohkan. Iya. Ya kan. Mau sendiri pun akhirnya pensiunannya nggak naik, ya tambah stres juga nanti. Oke Pak. Ya. Matur nuwun, pertanyaannya bagus sekali. Jadi iman itu masing-masing orang berbeda dan naik turun Pak. Ingat, naik turun. Nggak konstan ya, naik turun. Tergantung informasinya. Memang Surabaya berat ya. Jadi intinya kalau yang terpapar, intinya ditolong Pak, harus ditolong. Untuk ditolong. Nah bagi yang overconfident tadi, memang kan penyebab sakit kan 4 toh Pak ya. Pola pikir, pola makan, pola hidup, kakean pola. Ini yang kakean pola meningkat ya. Misalkan tidak pakai masker ya dan lain sebagainya, itu kakean pola itu ya. Itu risiko terpapar ya, risiko terpapar. Nah sebetulnya itu market kita untuk kita bisa memberitahu, edukasi. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain dan amalan utama di dunia. Jadi kalau Bapak marah-marah, ikut benci, itu turun imunnya. Kita biasa aja. Kita jelaskan dengan akhlak mulia, kalau kita punya masker, ayo pakai masker. Tapi yang penting malam, waktu kita berdoa, doakan Pak. Karena hati itu miliknya Allah. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Jadi kita lewat Allah supaya mereka dapat hidayah. Itu aja. Itu yang penting. Dan terus virus ini Pak, itu kalau lewat mana cara kerjanya itu di tingkat dokter-dokter saben minggu mesti ada. Saya dan mengikuti. Cuman yang varian baru ini itu enggak pakai ada batuk Pak. Jadi langsung menyerang ke paru-paru. Jadi langsung sesek. Nah itu kalau hitungannya jam. Jadi saya kehilangan sahabat saya, hitungannya jam ada, hitungannya hari ada, hitungannya minggu ada, hitungannya bulan juga ada. Baru-baru ini masih banyak yang terkena lagi. Ya, itu tadi. Dan bisa kena siapa saja. Itu Pak, pentingnya bentengnya ya. 1, 5M. Kemudian vaksinasi. Doanya jangan lupa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau keluar ya bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sedekah kita ditambah. Itu untuk benteng kita. Dan kita harus perkuat keluarga kita. Banyak sekarang klaster keluarga itu karena anaknya nggak betah, sudah tidak sekolah-sekolah, keluar. Lah, ketemu dengan temannya, kena. Masuknya tidak pakai protokol. Di situ ada keluarganya, ada eyangnya, ada ayahnya, kena. Jadi begitu. Makanya kita harus tetap, tadi bukan disiplin, tapi konsisten disiplin protokol kesehatan. Sama Pak. Jadi kita terus berupaya terus. Mudah-mudahan kasus ini menurun. Ya, nanti jadinya bukan pandemi, tapi endemi. Jadi pelan-pelan kalau menurun pasti nanti ada terus karena virus ini seperti virus yang lain. Tapi mudah-mudahan dengan penemuan vaksin merah putih dan lain sebagainya kita makin punya bahan. Sementara kan kita harus masih mendatangkan pakat. Makanya 5 kecerdasan harus dipakai di pandemi ini. Kecerdasan intelektual, pakar-pakarnya mencari terus solusi dan menciptakan vaksin. Kemudian kecerdasan emosional, kita tidak usah marah-marah, tetap sabar saja. Kecerdasan sosial, kita harus banyak sedekah. Kecerdasan teknologi, kita sementara tidak bisa tatap muka, ya pakai daring seperti ini. Dan terakhir kecerdasan spiritual. Kita siap kalau sewaktu-waktu Allah mengambil, kita harus siap. Gitu Pak. Jadi mudah-mudahan yang sakit-sakit
kita doakan terus mudah-mudahan segera sembuh. Tapi yang sehat supaya sadar bahwa mau disiplin protokol kesehatan. Itu aja, terus aja itu. Gitu Pak Terima kasih Dok. Nanto, supaya Surabaya tetap terkendali terus. Meskipun Amin. banyak yang nggak pakai masker sekarang juga pasar-pasar itu. Aduh, sabar aja Pak. Doa Iya. dari jauh. Amin. Baik dok, ini ada pertanyaan. Terima kasih Pak Nanto. Kemudian ada pertanyaan, ada di chat nih dari Yan Harimen. Pertanyaan begini dok, Dr. Agus, apakah yakin vaksin ini sudah benar dan tepat? Mengingat dari dulu kita tahu bahwa satu vaksin itu butuh penelitian, uji coba, evaluasi yang berpuluh tahun. Dan bahkan ada vaksin yang sudah 15 tahun dilakukan penelitian, namun juga belum berani di launching atau dipakai. Ye. Ya. Nah gimana dok? Ya, kebetulan angkatan saya ada yang membuat vaksin di Amerika. Memang membuat vaksin itu 10 sampai 15 tahun, Pak. 5 tahun itu cepat sekali, luar biasa itu. Tapi kita sudah punya bahan dulu. Dulu pernah ada SARS juga. Dulu sudah ada bahan lah, para pakar-pakarnya. Sekarang tinggal melengkapi aja. Vaksinnya dibuat dari batangnya atau dari badannya, dari apanya dan lain sebagainya. Ini para pakar-pakarnya sedang mencari terus jalan. Namun yang impor Sinovac setahu saya, meskipun penelitian, itu memang efikasinya 65 sekian persen gitu ya. Tapi hari bulan pertama dan sampai ketiga itu mulai meningkat sampai 95%. Kedua, ini virus yang dimatikan, jadi tidak akan berkembang dalam tubuh. Cuman harus diberikan bertahap karena memberi kesempatan tubuh membuat imunnya, ya, membentuk imunnya, itu butuhnya. Dan kekuatannya sampai seberapa belum tahu, karena ini dalam penelitian. Bisa 8 bulan, bisa 10, bila 1 tahun belum ada, karena masih dalam perjalanan penelitian. Mungkin juga 1 tahun kita harus disuntik lagi. Yang ketiga, seperti saya dua kali ya, mungkin ditambahin lagi untuk booster. Mungkin bisa begitu. Kita tidak tahu. Lah, vaksin ini macam-macam cara kerjanya. Ada lewat RNA, lewat macam-macam lah caranya. Seperti AstraZeneca dan lain sebagainya. Ya, AstraZeneca itu efikasinya lebih tinggi, cuman ada sesuatu yang efek sampingnya lebih berat, sehingga perlu dievaluasi. Tapi pada prinsipnya, intinya kita harus punya vaksin daripada kita kosongan. Kan belum tentu kita kuat gitu. Tapi kalau sudah vaksin, seandainya bisa kena Pak Agus, bisa dengan varian lain. Tapi karena sudah punya imun, maka gejalanya akan ringan penelitiannya. Tidak sampai berat. Jadi insya Allah kita selamat. Baik, terima kasih. Begitu penjelasan Ibu barangkali ya, Bu Yan Harimen, penjelasan dari Dr. Agus. Mudah-mudahan menambah keyakinan bahwa vaksin itu memang salah satu cara untuk membuat imunitas menjadi meningkat. Barangkali ada dari Bapak Ibu pertanyaan lain, masih ada waktu. Itu apakah benar setiap hari harus minum vitamin D? Nah, gini. Kita ini ternyata kurang vitamin D karena kita tidak senang sayur, tidak senang ikan, ya. Itu intinya gitu, ikan laut maksudnya ya. Jadi kenakan sinar matahari pagi, ada versi yang siang, ya toh, siang itu jam 12 ada, tapi dari referensi dari dokter kulit itu menurut saya jangan lebih dari jam 9 pokoknya. Yang bagus antara jam 6 sampai jam 8. Cuman yang ideal memang kaosnya jangan dipakai, harus langsung kena badan kita. Tapi kan tidak mungkin kita cari sinar OT-OT kan gitu ya toh. Nah gitu. Ya toh, tambah pakai lengan panjang dan lain sebagainya. Nah, harusnya OT-OT itu. Makanya kalau di rumah di halaman loteng OT-OT 15 menit atau 30 menit cukup itu ya, bagus. Kemudian kedua, kalau terpaksa harus vitamin D, dosis tinggi, tolong minumnya harus banyak. Karena dia pemicu munculnya batu ginjal. Jadi ternyata vitamin D ini perlu, Pak, sangat perlu untuk metabolisme sel, untuk pembentukan tulang, macam-macam lah banyak. Cuman minumnya harus banyak supaya tidak mengendap. Itu aja. Sehari yang 1000 boleh. Yang 1000 mikrogram boleh. Gitu, Pak. Ada pertanyaan tadi, Pak, siapa itu yang di chat tadi. Iya, betul. Minumnya ditambah. 3 liter, kalau bisa 3 liter sehari. Kalau tidak ada gangguan ginjal sama jantung loh ya.
Kalau ada gangguan jantung sama ginjal kan minumnya harus dikurangi. Silakan Pak Dokter. kalau ada pertanyaan lain. Ya, Iya Pak, dari Pak Eton Pak Dokter. monggo Bapak. Iya, terima kasih. Pak Sinten, Pak Mukhtarul Jamil Pak, anak buahnya Pak Pak Dari Mukhtar. Pranoto. sehat Pak Muhtar. Alhamdulillah sehat-sehat Bapak. Siap. Ye, Pak mohon izin, itu kan ada imun sama iman. Ada dua kata yang agak samar. Itu kalau disisikan itu kan ada imun artinya ikhtiar ya, ikhtiar. Terus iman itu tidak ada bedanya dengan tawakal. Iman komposisinya di tawakal, imun ikhtiar. Nah, menurut Pak Dokter gimana itu? Ada dua pola yang berbeda yang saling bersinggungan. Ketika ada orang itu bertawakal, mestinya ikhtiar itu harus minggir. Ketika ada orang itu untuk berikhtiar, tawakal itu harus minggir juga. Nah, supaya dua-duanya berjalan gimana Pak Dokter? Jadi Pak, tawakal itu kan puncak Pak. Itu harus ikhtiar maksimal dulu loh Pak. Jangan kesusu di tawakal Pak. Ikhtiarnya itu tidak bisa diukur sampai seberapa jauh panjenengan. Gitu loh. Jadi misalkan sudah pakai 5M, disiplin protokol kesehatan, sudah berdoa, makannya bergizi, olahraga, kemudian sedekahnya juga tinggi. Lah itu baru tawakal, pasrah, acceptance. Itu imunnya tambah paling tinggi itu. Jadi pasrah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doanya begitu. Tapi ojo ndak maskeran wis pasrah aku yo. Itu konyol itu Pak, amblas Pak. Amblas. Itu bunuh diri Pak. Amblas kan Pak, kan banyak yang gitu Pak. Ndak pakai masker, belum divaksin, terus gaya. Lah gaya itu kan imunnya menurun. Virusnya lewat Pak, loadnya pas tinggi. Pas variannya gabung Inggris, India, Brasil, ya langsung teksek Pak. Teksek belum siap Pak. Misalkan sedekahnya ya masih belum banyak, ibadah ya kadang-kadang belum malah seneng gegeri koncone ya toh, dan ya apa? Sangunya kurang Pak. Gitu loh. Jadi tak ojo ngomong susu tawakal kalau belum ikhtiar maksimal Pak. Takdir itu Pak, sudah terjadi. Ya. Pak, mohon izin, puncak dari tawakal itu kan artinya kita ini sudah pasrah bahwa segala sesuatu itu Allah itu melindungi. Mohon izin Pak ya. Kan gitu ya. Artinya bahwa kita ini sudah betul-betul yakin gitu loh. Kalau sudah tingkat tawakal itu berarti di dalamnya itu Allah itu sudah ikut berperan. Terus gimana Bapak? Ikhtiarnya sudah Pak. Gitu loh Bapak. Kalau ikhtiarnya sudah maksimal, ya sudah betul. Kalau ikhtiarnya sudah maksimal betul sudah. Betul itu. Tapi kalau belum ikhtiar maksimal ya belum. Nah, ikhtiar maksimal itu ukurannya bagaimana? Bisa ngukur sendiri-sendiri. Jadi kalau panjenengan sudah melalui tahapan-tahapan ngikuti aturan dan lain sebagainya sudah kok kena pasrah, itu sudah tingkat betul itu. Tapi kalau belum ikhtiar maksimal, ini ndak ngikuti aturan, olahraga ndak pernah, seneng malah marah-marah terus, kecewa, mengeluh, itu kan turun terus imunnya. Nah itu belum. Jadi pasrah acceptance itu tingkatan paling tinggi itu Pak, dan itu imunnya akan langsung meningkat luar biasa. Luar biasa. Asal ikhtiar loh ya Bapak, kalau ndak ikhtiar ya nggak bisa. Kalah Pak, kalah. Pak Dokter mohon izin, Pak Dokter ini kan Surabaya ini ya. Nggih. Ya, itu kan betul. Ada namanya Pulau Tawakal itu Pak. Sampai sekarang itu dia tidak percaya itu Pak. Ya, doakan Pak. Doakan mudah-mudahan. Oh ya betul Pak, betul. Nah itu kita doakan aja Pak. Kita berdoain mudah-mudahan lah. Wangel itu jadi pembicaraan terus. Ya, kita nyuwun sama Allah. Amin. Yang qalibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Amin. Siap, terima kasih Pak Dokter. Matur nuwun Bapak. Baik, terima kasih Pak Mukhtarul Jamil. Pak Dokter, ini ada pertanyaan lagi di chat. Pertanyaannya gini Dok. Bapak Jamil. Pak Jamil. Siap. Pak Jamil senyum-senyum imunnya naik terus ini. Ya. Pak Dokter, itu Pak Dirut, Pak Dari Pranoto itu yang ngajarin Pak kita Pak. Iya, amin. Serius, iya. Serius tapi nggak menghilangkan Pak rasa senyumnya. Senyum juga gitu nggak menghilangkan rasa serius Pak.
Amin, amin. Terima kasih ya. Pak Dokter, ini ada 2 pertanyaan, Pak. Nggih. Yang pertama dari Pak Ismet. Dokter, Pak gimana Ismet. caranya di masa lansia ini kita itu tetap bisa jos? Maksud jos ini kesehatan jasmani rohani kali ya. Yang kedua nih, pertanyaan yang kedua sekaligus Dok, kelihatannya ada bisa dikaitkan. Apakah olahraga di tempat terbuka itu aman Dok? Gitu. Dari Pak Sulistiono. Terima kasih Dok. Mohon bisa dijawab. Nggih. Nanti sih aku nyatet yang pertama Pak Ismet ya. Di masa lansia agar jos ya. Nah, jos, Pak. ekstra jos. Supaya jos itu satu, hatinya yang bersih, pikirannya yang positif, actionnya yang baik, itu aja. Kalau ditambahin sedekah, tambah dahsyat. Kalau pengen Bapak Ismet usia berapa? Masih dewasa muda ini mesti. 65 itu dewasa muda loh Pak. Kalau 80 itu baru lansia. Oh iya. Kalau Bapak 65 dewasa muda menurut WHO. Aku 56 dok. Berapa? 57. Ya sama dengan saya Pak. Cek kuat lari. Cek kuat lari lah. Dok mewakili pertanyaan teman-teman saja dok. Nggih. Merangkum Pak Ismet. Nggih, nggih. Yang kedua apa Pak? Pak Edi. Apakah olahraga di tempat terbuka itu aman Dok? Nah ini asal pada waktu ngobrol maskernya dipakai. Tapi pada waktu sendiri, misalkan jalan sendiri dibuka nggak apa-apa. Tapi pada waktu ngobrol itu loh Pak, karena kan ini lupa terus ditaruh di dagu, kena Pak, loadnya pas tinggi. Ada namanya viral load. Viral load itu jumlah virusnya banyak. Terus kalau imunnya sekuat apapun, kalau pas virusnya banyak, nggak bisa Pak, tetap masuk. Itu yang berbahaya. Nah, ngobrol sama Kedi harus dibuka, nggak dibuka nggak enak dok. Aja Pak, Mas Yongkedi kan Saiton itu Pak, goda iman. Hidap ayah. Tutup Pak, tutup nggak apa-apa, aman, tetap bisa golf bisa. Tetap saya sarankan jangan tutup lah. Kalau sendirian pas makan, makanya kalau makan jangan bersama-sama, menjauh, ngambil terus menjauh itu sendiri. Pokok jangan lengah sedikit pun lah. Kita berusaha terus. Jangan kendor, boleh aktivitas tapi jangan meremehkan itu. Nanti resikonya berat. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Kita sampai jam 3.20 untuk sesi paparan ini. Bagi masih ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Izin Pak Edi. Monggo Pak Pri, silakan. Pak Dokter. Bapak sama? Pak Supriyono. Pak Supriyono. Pak Supriyono, sehat? Alhamdulillah sehat. Dok, kalau kita misalnya mau ada pertemuan apa rapat atau mau yang offline gitu dok ya. Kemudian sebelum itu dilakukanlah tes antigen atau pakai genus. Ya. Semua menunjukkan non reaktif atau negatif gitu. Ya. Apakah itu dijamin pasti aman sehingga kita bisa makan bareng-bareng, bisa ngobrol? Gak bisa Pak, gak bisa. Tetap harus ketat. Gak bisa. Apalagi sekarang banyak varian ini yang tidak terdeteksi dengan pemeriksaan ini. Pemeriksaan itu, ya. Itu kan saringan luar, Pak. Jadi kalau reaktif saringan luar, dia harus PCR, standarnya WHO PCR. Tetapi karena sekarang varian-varian yang baru, virus ini virus yang cerdas, Pak. Jadi kalau dia diperiksa ini, dia ngeles ini gitu kan. Jadi lebih cerdas daripada virus-virus HIV dan lain sebagainya. Ini virus yang cerdas, pinter deh. Jadi tetap harus 5M itu harus tetap ketat. Tapi tetap bisa berinteraksi, jaga jarak dan lain sebagainya, dan waktunya jangan lebih dari 1 jam. Akhirnya intinya win-win solution. Pertemuannya oke, nah makanannya bisa dibuat kotaan atau apa. Kalau toh harus makan di situ menyendiri, harus cari tempat yang aman lah.
Karena muncratannya ini 2 meter loh Pak. Muncratan ininya. Ya itu. Belum lagi yang dari anggota yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya. Karena virus tidak kelihatan nih. Jadi tetap standar itu, tapi kita bisa adaptasi namanya. Win-win solution. Jadi pertemuan seperti saya harus sekian, harus rapat 1 jam, dibatasi ya 1 jam ya. Jadi agendanya sudah gini, makanannya dibawa pulang. Oke, ya kita lumayan aman yang penting. Sebab gini Pak, kalau ada 1 kena, itu misalnya di kantor, itu urusannya panjang sekali. Harus spray semua, harus waduh macam-macam lah, berat. Lebih baik antisipasi kita. Siap, terima kasih dok. Gitu Pak Supriyono, semoga tetap bisa jalan. Baik, Dok. Tanya Pak Edi. Silakan Pak Bin. Monggo, masih ada waktu 2 menit. Pak, Terima kasih dokter. Bapak, Nama saya Binarto. Pak Binarto. Pak Gi, panggil Pak Gi. Pak Binarto. Pak Bin. Binarto. Binarto. Pak Bin. Bin itu anak, Arto itu harta Pak. Pak Bin, sehat Pak Bin. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat Pak. Monggo, G. Saya walaupun iman Kristen, tapi tadi saya mendengarkan dengan tekun ceramah Bapak. Siap. Iman harus kita tingkatkan Pak ya. Ya, dengan happy. Siap. Dokter, saya mau tanya, kabarnya face shield itu tidak ada gunanya ya dok ya? Apa? Face shield. Face shield. Ya. Iya Pak. Sekarang justru maskernya harus double untuk di tempat-tempat yang zona hitam ya. Zona hitam harus double. Jangan ada celah sedikit pun yang di hidung dan mulut kita. Jadi sekarang kan tidak pakai masker terus pakai face shield ya. Saya tidak menganjurkan gitu. Saya 2 masker dan 1 face shield. Karena saya menghadapi pasien ya. Ya minimal kalau tidak pakai face shield, masker saya double mesti. Double. Ya. Jadi face shield tidak langsung ini, mungkin menghindari cipratan ke. Iya, cipratan. Tapi terus virusnya kan pinter Pak. Kena angin kan brosot lewat bawah. Oh gitu. Iya. Kan virusnya kan berlenggak-lenggok. Itu virus kalau nempel di tangan, di pipi bisa tahan berapa jam Pak dokter ya? Ya 3-6 jam lah. Siap. Ya. Siap. Terima kasih dokter. Bahayanya kalau di bibir Pak Min. Oh gitu. Virusnya ya. Kalau virusnya cantik nggak apa-apa dok, Pak Ismet. Iya, makin lama nggak apa-apa. Ya. Pak Bin. Lebih baik masker yang standar 1 aja nggak apa-apa. Siap dok. Makasih banyak dok. Sama-sama Pak Bin, sehat terus. Terima kasih. Terima kasih. Karena mohon maaf karena keterbatasan waktu yang disediakan. Saya yakin ini masih banyak rasa ingin tahu atau yang ingin ditanyakan kepada dokter langsung, tapi apa daya waktu yang membatasi. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa mendengarkan kembali dan bisa langsung tanya kepada Dr. Agus. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan di waktu yang lain. Amin. Saya Pak Edi diperpanjang nggak apa-apa, diperpanjang. Honornya ditambah. Iya. Kelihatannya Pak dokternya ada acara lain nih Pak Bin. Ya. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator pada sesi paparan pada hari ulang tahun DAPEN yang ke-56 ini mengucapkan terima kasih atas atensi, atas perhatian, atas partisipasi Bapak Ibu dalam sesi paparan ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada dokter yang telah memberikan paparan, menjawab pertanyaan, dan tentu saja telah memberikan kiat-kiat untuk hidup sehat, jasmani dan rohani. Dan saya yakin Bapak Ibu ada sebagian mungkin yang sudah dilaksanakan dari kiat-kiat yang disampaikan Pak Dokter tadi. Pak, itu ada minta materinya di-share, nanti saya share lewat manajer saya. Baik. Saya kirim lagi. Saya ngehubungi Pak Didik ya. Baik. Jadi terima kasih Pak Edi yang sudah memandu dengan sangat baik, rileks dan berkualitas. Sekali lagi saya terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan, dan tidak lupa dengan Bapak Ibu dan
pensiun ini di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Sulastyo yang semangat dan luar biasa. Mudah-mudahan saya doakan anggotanya sehat semuanya, bahagia, terus maju, berkembang, dan mudah-mudahan berkah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, materi saya nanti bisa diperoleh ke panitia. Saya sharekan lewat manajer saya. Terima kasih semuanya. Sukses. Mohon izin saya Pak Sulastyo dan Pak Edi matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.